Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Morigrow. Tanpa keadilan tidak ada persatuan, tanpa keadilan tidak ada kebersamaan. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto saling beradu gagasan saat menjadi pembicara di kampus Universitas Gadjah Mada. Cover itu melakukan digitalisasi di dalam dunia pemerintahan lebih cepat dan membahas korupsi. Ketiganya sudah mulai berbicara soal ide dan program yang akan dilakukan jika terpilih menjadi Presiden 2024. Transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Lantas, siapa unggul dalam gagasan sebagai bakal capres mendatang? Seorang bocah berumur 8 tahun meninggal dunia tertimpa dinding beton ketika mengambil wudhu di Masjid Raya Lubuk Minturun, Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat. Tembok tersebut rubuh setelah seorang pelajar melakukan aksi freestyle dan menabrak dinding pembatas lokasi wudhu hingga menimpa bocah malang itu. Pilpres 2024 masih belum bisa dipastikan akan diikuti 2 atau 3 pasang capres-cawapres. Sampai hari ini baru Koalisi Perubahan yang sudah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Jika benar hanya akan ada 2 poros kekuatan di Pilpres 2024, siapakah yang akan tergusur? Siapa yang mengalah? Pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam.
Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, wisata Bromo kembali dibuka pasca dilanda kebakaran hebat akibat flare pre-wedding. Jumlah wisatawan yang mengunjungi Bromo di hari pertama dibuka ini terbilang normal. Jumlah wisatawan diperkirakan mencapai lebih dari 300 orang. Dari ratusan wisatawan yang berkunjung, sebagian besar didominasi wisatawan lokal. Sisanya adalah wisatawan mancanegara. Pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengimbau semua wisatawan untuk turut menjaga kawasan Taman Nasional dengan mematuhi peraturan yang ada sehingga musibah kebakaran tidak terulang kembali. Aksi perundungan terhadap pelajar kembali terulang, pemirsa. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejumlah pelajar SMP mendapat aksi perundungan diduga dilakukan oleh seniornya sendiri. Dari rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat ada 8 pelajar SMP 1 Babelan Kabupaten Bekasi duduk sambil menggendong tas. Sementara pelajar lain yang diduga senior berdiri sambil memukul wajah ke 8 pelajar junior dengan menggunakan sandal. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang mendapat laporan langsung mendatangi sekolah. Dan dari hasil pertemuan antara korban dan pelaku, LPAI menemukan dugaan tradisi perundungan para pelajar di SMPN 1 Babelan yang berlangsung turun-temurun. LPAI beserta dengan pihak SMPN 1 Babelan dan orang tua siswa akan mencari jalan keluar agar tradisi buruk ini tidak lagi terulang di sekolah tersebut. Aksi perundungan pelajar juga terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Sejumlah pelajar melakukan perundungan terhadap seorang pelajar lain di salah satu rumah yang berada di Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam video yang beredar di media sosial, diketahui ada 2 lokasi tempat dilakukannya aksi perundungan ini. Keluarga korban saat ini sudah melaporkan kasus tersebut ke Polresta Mamuju. Polisi hingga kini masih mengumpulkan bukti-bukti video perundungan dan akan memanggil para pelaku. Seorang bocah berumur 8 tahun meninggal dunia tertimpa dinding beton ketika mengambil wudhu di Masjid Raya Lubuk Minturun, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Tembok tersebut rubuh setelah seorang pelajar melakukan aksi freestyle dan menabrak dinding pembatas lokasi wudhu hingga menimpa bocah malang itu. Kamera pengawas merekam detik-detik robohnya dinding pembatas tempat wudhu Masjid Raya Lubuk Minturun, Koto Tangah, Padang. 2 orang anak terekam tengah mengambil wudhu, sementara di belakang dinding 2 orang pelajar SMP datang dengan sepeda motor. Salah seorang pelajar melakukan aksi freestyle dengan mengangkat ban depan motor hingga menabrak tembok pembatas. Naas, begitu tembok pembatas rubuh, seketika itu juga bocah yang tengah mengambil wudhu tertimpa tembok. Kami ajak Anda pemirsa berbincang dengan Wali Kota Padang, ada Bapak Henry Septa, sudah bergabung bersama kita malam hari ini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peristiwa ini bisa terjadi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wali Kota, Pak Henry. Waalaikumsalam Pak Kenane dan juga pemirsa TV One di mana saja berada. Selamat malam semuanya. Ya, Pak Wali Kota, sebenarnya peristiwa ini bagaimana kronologinya bisa terjadi hingga akhirnya korban sampai meninggal dunia loh Pak?
Ya, baik Mbak. Tadi kan sudah dilihat ya, cuplikan video CCTV. Jadi alhamdulillah masjid saya ini punya CCTV dan memang ini suatu hal yang mengagetkan kita semua. Kami nggak menyangka dan ini memang sebuah musibah ya. Yang kita lihat memang anak kita ini yang siswa SMP 32 ini lagi melakukan itu ya, seperti freestyle gitu. Dan menyangka dinding pembatas itu akan roboh gitu. Di balik dinding pembatas ternyata ada adiknya, adik siswa SD ya yang lagi mengambil wudhu karena mau sholat asar. Nah disitulah ya kejadian itu terjadi Mbak. Ya kita cukup berduka atas kejadian ini. Ya kami sudah mendatangi keluarga dan alhamdulillah keluarga sudah tabah menerima kondisi tersebut Mbak. Ya, Pak Wali Kota, tapi sebenarnya kondisi dari bangunan sendiri dalam kondisi baik atau memang tengah dalam perbaikan atau seperti apa, Pak? Saya melihat langsung bersama Bapak Kapolresta Kota Padang, ya, lokasi tempat kejadian. Saya lihat langsung dinding pembatasnya memang tidak kokoh, Mbak, ya, tidak kokoh. Ya. Inilah yang saya minta kepada pengurus masjid saya, ya, untuk lepas semua pembatas itu. Jadi ada yang sebelahnya kita minta dilepas untuk ke depan. Ya, saya beri opsi jangan dibikin lagi. Kalau bisa dilepas biar kelihatan oleh yang mau memarkir mobil atau kendaraan lain ya seperti sepeda motor bisa lihat ada orang yang berwudhu di bawahnya, atau mungkin dibikin pembatas tapi dengan bangunan nyambur yang kokoh gitu Pak. Jadi ini masih kita minta keseriusan dari pengurus masjid untuk bisa membuat yang lebih baik lagi gitu Pak. Ya, Pak, artinya dengan peristiwa ini yang cukup memberikan dampak serius ya hingga ada korban meninggal dunia. Apa kemudian langkah-langkah antisipasi hingga ke depannya tidak lagi terulang peristiwa yang sama, terutama di tempat-tempat ibadah seperti ini yang nampaknya butuh pengawasan lebih, Pak Wali Kota? Ya, jadi begini ya Mbak ya, kami tentu melihat ini musibah. Jadi kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya, ananda kita ini lagi berwudu dan memang itu mungkin ya waktunya dipanggil Allah. Ya. Dan keluarga sudah tabah semua, keluarga juga sudah damai ya antara yang dari pihak yang mengendarai sepeda motor ini dengan keluarga korban sudah damai. Kami sudah dapat informasi begitu. Namun harapan kami tentu ya ke depan ya pada anak-anak kami juga untuk berhati-hati ke depan ya. Seperti anak-anak kita yang tadinya membawa motornya tidak baik ya, ugal-ugalan ini kan juga berbahaya. Mungkin tidak saja berbahaya buat yang lain tapi berbahaya buat dirinya sendiri nantinya gitu kan. Dan juga saya mohon juga ini kepada ya semua warga untuk berhati-hati dalam membuat bangunan gitu. Lihat kekokohan bangunan itu, karena memang saya lihat pembatasnya itu ya tidak kokoh gitu. Kelihatan kalau itu ditabrak oleh motor atau apa bisa roboh. Dan memang ya apes Mbak, ya kebetulan di sebelahnya ada yang lagi berwudu. Jadi saya usulkan waktu ketemu dengan pengurus untuk dibuka aja, biar ke depan yang pengendara motor bisa melihat ada jemaah yang lagi berwudu. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Henry Septa, Wali Kota Padang sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Susanto, si dokter gadungan, pernah bekerja sebagai internis, dokter spesialis penyakit dalam di 2 rumah sakit di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ini berlangsung 6 bulan pada tahun 2011 hingga kedok Susanto terbongkar dan 2 rumah sakit tersebut mengadukannya ke pihak berwajib. Susanto diseret ke meja hijau dan Pengadilan Negeri Sangatta memvonis Susanto 4 tahun penjara. Jejak hitam Susanto, sang dokter gadungan, terlacak sampai pertengahan tahun 2000-an.
ia sempat berpura-pura menjadi dokter kandungan. Sempat bekerja di PMI, kemudian beberapa rumah sakit, kemudian pindah dan tidak tahu pindahnya kemana, terus mendapat ID Gerobokan. Suatu saat mendapat telepon dari Kalimantan bahwa dokter gadungan ini menjadi dokter gadungan spesialis kandungan, spesialis obgyn, yang dimana pada saat melakukan operasi di ruang operasi terlihat tidak seperti dokter yang lain, sehingga perawat curiga. Kemudian perawat menghubungi direktur dan direktur menghubungi polisi. Nah, polisi di Kalimantan tersebut menghubungi ID Gerobokan karena terakhir kali bertugas di Gerobokan. Namun Susanto tak jera. Tahun 2020, menggunakan berkas ijazah dan sertifikasi milik dokter lain, ia bekerja di Rumah Sakit PHC Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, dan pernah ditugaskan sebagai dokter hiperkes di Klinik K3 Pertamina, Cepu, Jawa Tengah. Kebohongan terbongkar pada Juni 2023 lalu saat proses perpanjangan STR atau surat tanda registrasi. Terungkaplah Susanto telah menggunakan berkas dokter lain. Susanto terungkap hanya berijazah SMA. Tim TV One mengabarkan. Susanto, sang residivis dokter gadungan. Bagaimana sebenarnya kronologi atau kasus dokter gadungan ini kemudian dapat terungkap setelah 2 tahun lamanya pemirsa Susanto berpraktek. Dan penipuan ini bermula pada tahun 2020 dan kami juga sudah mengajak, ada narasumber di sini, ada Dr. Nasir, Ketua Asosiasi Dokter Hukum Kesehatan. Selamat malam Dr. Nasir, sehat? Selamat malam, sehat. Dokter, malam hari ini kita akan melihat perjalanan kasus dari Susanto, sang residivis dokter gadungan, di mana kasusnya ini awal mulanya terungkap pada tahun 2020 pada saat Susanto ini mencuri data milik Dr. Anggi Yurikno asal Bandung yang diakui melalui media sosial Facebook. Ini pemirsa kami hadirkan untuk Anda kira-kira gambaran kronologi dari dokter gadungan yang terungkap, di mana pada tahun 2020 Susanto ini mencuri data milik Dr. Anggi Yurikno yang berasal dari Bandung, dan data milik Dr. Anggi Yurikno ini diakui milik Susanto yang digunakan untuk mendaftarkan diri ke fasilitas kesehatan tempat Dr. Susanto akhirnya bisa melakukan praktek penipuannya sebagai dokter gadungan, pemirsa. Ini adalah data di tahun 2020 yang menjadi awal mula pengungkapan kasus. Nah, di tanggal 30 April 2020, Susanto ini melamar pekerjaan secara daring di Rumah Sakit PHC Surabaya dengan menggunakan data milik Dr. Anggi Yurikno tersebut. Tidak hanya sampai di situ pemirsa, perjalanan atau kronologi dari kasus dokter gadungan Susanto ini akhirnya bisa terungkap. Ini setelah data yang digunakan lengkap tadi pada 30 April 2020 kemudian digunakan, dan 15 Juni 2020 PT PHC ini menerima Susanto dan bahkan ditugaskan di Klinik K3 yang berada di Jawa Tengah. Artinya data-data palsu yang digunakan oleh Susanto ini diterima oleh pihak rumah sakit sehingga mendapatkan lisensi, mendapatkan izin untuk melakukan prakteknya sebagai tenaga kesehatan ya di K3 Jawa Tengah. Kemudian di rentang waktu Juni 2020 sampai Juni 2023 ini selama 2 tahun Susanto menerima gaji 7,5 juta rupiah per bulannya pemirsa atas jasanya sebagai dokter yang pada saat itu dikenal di Klinik K3 di Jawa Tengah. Nah, Dr. Nasir, ini Susanto menggunakan data palsu, mendaftarkan diri di rumah sakit, diterima bahkan. Artinya dokter, fasilitas kesehatan kita sampai rumah sakit pun ini bisa dikatakan kecolongan hingga ada dokter gadungan yang bisa masuk di dalamnya. Iya, kita tidak bicara mengenai pidananya ya. Pidana baik pemalsuan maupun misalnya pidana penipuan penggelapan, kita tidak bicara soal itu. Kita bicara bagaimana sebuah proses penerimaan pegawai
apalagi dia dokter di sebuah rumah sakit. Kita tahu bersama bahwa dokter itu memiliki posisi yang strategis karena dia memeriksa pasien, dia bertemu dengan orang yang datang, orang yang sakit. Tapi ini klinik K3 ya, klinik K3 itu klinik karyawan. Ya. Tapi tidak mengurangi tanggung jawab sebagai profesi seorang dokter. Orang yang datang juga orang yang punya keluhan sakit, selain dia memeriksa kesehatan pelamar dan sebagainya. Yang ingin saya katakan adalah dia berhubungan dengan sebuah status kesehatan orang lain, dan dia harus mengambil sikap, mengambil keputusan di sana. Mau diapain orang sakit ini? Mau diberi apa? Diberi obat-obat apa? Disuntik, dioperasi atau apapun dilakukan, harus ada sebuah tindakan dan prosedur medis yang dilakukan. Artinya orang yang melakukan ini harus dianggap dia memiliki pemahaman, pengetahuan dan yang cukup untuk mengambil sebuah langkah. Sekarang dilakukan oleh orang yang tamat SMA tapi dia belajar sendiri. Nah, yang ingin dikatakan pertama, apapun yang dia pelajari tidak cukup untuk memberikan dia pelajari secara otodidak, untuk memberikan bekal dia mengambil langkah-langkah seperti seorang dokter yang seharusnya mengalami pendidikan yang secara terstruktur dan berkesinambungan. Itu pertama. Yang kedua, proses yang penerimaan di rumah sakit itu yang perlu kita persoalkan. 15 Juni 2020 itu artinya pada saat itu baru 3 bulan menjelang bulan keempat COVID. Memang pada saat itu sudah mulai ada. Jawa Timur itu dia mulai September mulai naik. Tapi pada saat itu Juni itu sebetulnya prosesnya dia dari April, Mei, Juni. Seharusnya pada saat itu ada sebuah proses kredensial yang dilakukan di rumah sakit, tidak sederhana sekedar melihat data. COVID artinya tidak menjadi alasan untuk membenarkan adanya proses yang menyimpang dalam penerimaan tenaga kesehatan. Benar, COVID tidak bisa menjadi alasan. Tapi dokter, ditahan dulu, kita juga nanti ingin tahu sebenarnya bagaimana prosedur fasilitas kesehatan hingga rumah sakit ini bisa menerima seorang dokter untuk berpraktik di sana. Tapi usai jeda, Dr. Nasir, kita akan hadirkan penjelasan lebih lengkapnya untuk Anda pemirsa. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan juga masih bersama dengan Dr. Nasir untuk membahas mengenai bagaimana kasus Susanto, sang dokter gadungan yang sudah berpraktek beberapa kali, pasiennya pun bahkan hingga ratusan. Tadi terakhir saya tanyakan kepada Dr. Nasir, Dr. Nasir, sebenarnya prosedur penerimaan tenaga kesehatan, apalagi dokter loh ini, Dr. Nasir, yang ditangani langsung manusia, berurusan dengan nyawa. Ini apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pihak rumah sakit dalam tahapan-tahapan yang tidak boleh dilewatkan? Iya, jadi dalam kredensial dokter ya, saya bicara dokter ya, dokter gigi, itu memang ada sedikit perbedaan dengan kredensial untuk menerima karyawan yang lain. Untuk dokter itu kan kita paling tidak ada 3 aspek yang harus dilihat, diteliti oleh mereka-mereka yang bertanggung jawab pada persoalan sumber daya manusia di rumah sakit itu. Yang pertama tentu persoalan yang terkait dengan keilmuannya dia. Jadi kalau yang mau diterima itu dokter kebidanan, itu harus ada dokter kebidanan di situ yang memberikan pertanyaan, mengajak dia bicara. Jadi tidak bisa hanya Zoom. Dia diundang, diajak bicara, dan dokter kebidanan itu bisa menanyakan pada kandidat ini 1-2 pertanyaan yang dapat dianggap kemudian oleh penanya ini meyakinkan dia bahwa memang ini dia paham masalah. Itu pertama. Yang kedua, ditanyakan pada dia soal yang terkait dengan etika profesi. Ditanyakan pada dia etika yang terkait, karena dia dokter, terkait dengan praktek kedokteran. Itu ditanyakan pada dia. Misalnya bagaimana kalau Anda menulis resep, ada telepon dari rumah sakit, tidak bisa membaca Anda punya tulisan, Anda jawabnya apa misalnya. Kemudian pegawai di rumah sakit atau apoteker di rumah sakit itu meminta izin untuk mengganti Anda punya obat.
karena obat tidak ada, misalnya tidak tersedia. Kita bisa melihat bagaimana etikanya jalan. Kemudian yang ketiga, orang ini atau sang dokter ini juga diberi pertanyaan yang menyangkut komunikasi kemanusiaan. Itu normal di rumah sakit di negara-negara barat. Itu kredensial untuk dokter yang baru masuk itu membutuhkan banyak hal, bahkan diperiksa juga apakah dia punya reputasi sosial di luar. Oke. Seperti itu. Baik, dokter, kita akan melihat juga jejak Susanto ini. Dia sudah melakukan prakteknya sebagai dokter gadungan di tahun 2006 hingga 2007, pemirsa. Susanto ini menjadi dokter puskesmas Gabus di Grobogan, pemirsa. Iya. Ya, ini terdata di mana Susanto ini melakukan aktivitasnya sebagai dokter di sana. Tadi juga Dokter Nasir menyatakan bahwa prosesnya ini harus sesuai dengan spesialisasi, begitu ya dokter, yang diambil sebagai apa? Dia dokter umum, tentu pertanyaan sekitar praktek dokter umum. Oke, kita lihat lagi dokter. Ini ada 2006 hingga 2008, ia juga menjadi kepala UTD PMI Grobogan. Grobogan, Purwodadi, iya. Sebagai kepala UTD PMI, artinya juga ada proses yang harus dicari tahu dari skill dan kompetensinya. Di tahun 2008, dokter, ini yang mencengangkan, dokter Nasir. Artinya dari 2006 di Kabupaten Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah, dia sudah memainkan peran sebagai seorang dokter dan berhasil meninggalkan itu Grobogan 2008 bahkan ini di Dokter Nasir, Susanto ini menjadi direktur utama rumah sakit Habibullah Grobogan, Jawa Tengah. Direktur utama, dokter, ini kan juga posisi yang tidak main-main. Tanggung jawabnya juga lebih, begitu kan? Iya. Ini tentu dia membawa ijazah juga tentu. Pada 2008 ini sudah ada kontrol melalui Konsil Kedokteran Indonesia soal STR. Sebetulnya itu bisa diketahui kalau memang itu dilakukan pengecekan. Harusnya ada pengecekan dari STR tersebut. Kita akan lihat lagi selanjutnya dari tahun 2006 hingga 2008, Susanto ini berperan sebagai dokter Opjin di Rumah Sakit Pahlawan Medical Center di Kandangan, Dokter Nasir. Dokter Opjin, ada spesialisasi tertentu ya? Wah, dan ini terungkap akhirnya bahwa ia gadungan dan sempat divonis 20 bulan. Di sana? Iya, betul. Dia divonis 20 bulan. Artinya ini mengatakan apa, dokter? Vonis 20 bulan. Cukupkah, Dokter Nasir, untuk profesi seorang dokter gadungan dengan tanggung jawab besar menghadapi manusia dan nyawa? Ini betul penipuan ya. Ini penipuan yang luar biasa. Dan juga ini 263 pemalsuan surat dan mungkin juga penempatan keterangan palsu pada akte otentik. 266 bisa masuk juga. Kita lihat lagi berikutnya perjalanan di tahun 2011. Dokter Susanto atau dokter gadungan ini juga menjadi dokter di Rumah Sakit Sangatta Occupational Health Center dan juga Rumah Sakit Prima Sangat di Kalimantan Timur. Berikutnya kita akan lihat lagi perjalanan dari 2011 Susanto. 2011. Di 2011 ini Susanto mengaku sebagai dokter Eko Adi Pangarsa. Ia mendapatkan gaji 28 juta rupiah per bulannya dan menangani pasien sebanyak 148 orang, Dokter Nasir. Dan sementara di Rumah Sakit Prima, Susanto ini memperoleh 58 juta, menangani pasien sebanyak 500 orang. Dan untuk aksinya kali ini Susanto diganjar 4 tahun penjara. Setelah tadi 2008 terungkap, divonis 20 bulan penjara maksud kami. Kemudian di 2011 terungkap pasiennya, dokter, artinya mencapai angka 700 sekian pasien. Gaji yang didapatkan juga tidak main-main bilangannya. Bagaimana, Dokter Nasir? Jadi yang menarik menurut saya ada dua hal. Yang pertama, ini residivis. Berulang untuk perbuatan atau kejahatan yang sama. Itu satu. Yang kedua, kita juga melihat bahwa ini 6 atau 7 institusi pelayanan kesehatan rumah sakit, termasuk palang merah administratif. Semua itu dia bisa lolos. Berarti ada sesuatu
yang dia gunakan ada kemampuannya yang luar biasa, yang bisa meyakinkan. Kalau hanya satu kali saja digabus sana, gabus gerobokan, saya dapat memahami. Tapi ini hingga 3 kali. Sekali ini bukan 3 kali, ini sudah 6 kali. 3 kali dihukum. 6 atau 7 institusi termasuk Palang Merah. Artinya dia memiliki sebuah kemampuan yang luar biasa untuk meyakinkan orang-orang yang merekrut dia. Dan yang kedua, ada sistem yang begitu mudah ditembus, begitu mudah untuk diakalin, dihapusi. Ini memberikan kesan kuat bahwa di Indonesia kita ini, atau paling tidak terwakili dari 6 atau 7 institusi ini, dengan mudah semuanya bisa tembus persoalan-persoalan terkait dengan kredensial ini. Nah, Dr. Nasir, berbicara mengenai kemampuan, kita juga akan hadirkan informasi soal bagaimana seorang dokter ini menempuh pendidikannya. Di preklinik 3,5 hingga 4 tahun ya dokter, untuk mendapatkan gelar sarjana kedokterannya. Ya, betul. Ini 8 semester. 8 semester. Ya. Ini perjalanan awal untuk menjadi seorang dokter. Hanya baru mendapatkan gelar sarjana. Iya, dia dapat dasar-dasar teori. Semuanya teori. Semuanya teori. Dia dapat teori, sedikit sosiologis, sedikit sosiologi kedokteran. Tapi semuanya teori. Semuanya teori. Dilanjutkan di tahap klinik 1,5 hingga 2 tahun mengikuti UKM PPD. Apa yang kemudian diperoleh di sini? 1,5 sampai 2 tahun dia kepaniteraan klinik. Dia belajar menangani, dia praktek lah. Jadi dia belajar praktek, ini yang disebut dengan koas, dokter muda. Dia praktek di sana, dia melihat dosen-dosennya, senior-seniornya, bagaimana memeriksa pasien, bagaimana dengan temuan-temuan yang diperoleh dari pasien, memiliki asosiasi yang kuat untuk memilih pengobatan, memilih tindakan apa, dan kemudian kalau ini tidak bisa kita kerjakan, harus dirujuk kemana, kepada siapa dirujuk, ke fasilitas apa, dan nanti rujukan baliknya bagaimana, itu dia pelajari. Ini artinya masuk ke tahap ini kah dokter, internship 1 tahun lanjut bekerja? Setelah itu dia tadi ada ujian UKM PPD. Setelah lulus, dia harus ikuti ini intensif. Selama 1 tahun? 1 tahun. Dia belajar menjadi dokter yang bertanggung jawab langsung pada pasien, tetapi juga dia bertanggung jawab pada seniornya atau pada ya. Setelah itu tahap selanjutnya ini dokter dia bekerja dulu. Setelah dia bekerja 2 tahun minimal atau 1 tahun dia bekerja, dia masuk gelar memperoleh spesialis. Itu minimal 7-8 semester minimal. Ya, 4 sampai 6 tahun untuk gelar spesialis. Lanjut. Dan ini menjadi tahapan terakhir, dokter ya? Ketika menjadi seorang dokter, artinya ini adalah tahapan-tahapan cukup panjang dan sangat bisa dipertanggungjawabkan ketika seorang dokter benar-benar menempuh pendidikan untuk menjadi seorang dokter. Begitu ya, Dokter Nasir? Betul. Baik, Dokter Nasir, terima kasih atas penjelasannya dari perjalanan kasus Susanto. Tentu ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk sama-sama lebih membangun kesadaran ya, dokter ya, sama-sama menjaga baik dari profesi maupun juga kita sebagai pasien untuk ikut mengawasi juga. Kata terakhir dari saya adalah pengawasan pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat tentu susah, tidak mungkin. Pemerintah daerah itu harus ketat, dinas kesehatan ketat dalam pengawasan terhadap penerimaan dokter-dokter gigi dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada di daerah. Itu menjadi peringatan penting. Terima kasih Dokter Nasir atas penjelasannya malam ini. Caca Anissa itu tadi pemirsa juga perbincangan kita bersama dengan Dokter Nasir. Seru sekali dokter, sayang saya tidak tadi ikut bergabung ya untuk berbincang mengenai ini. Harapannya tidak terjadi lagi seperti ini ya. Baik, terima kasih Dokter Nasir. Terima kasih Baik Dokter Nasir, kita harus menutup ya. Apa kabar Indonesia Malam, Ken Ana. Saya Caca Anissa dan saya Ken Ana pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa. Kalau siaran sampai malam gini, biasanya badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le
Selain mineral, kemasannya juga ditutup berlapis loh. Bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum lem mineral, rasanya enak, gak bikin enek. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum lem mineral ya.